Haleluya. Shalom dan selamat pagi saudaraku, Jemaat Korup 4 Surabaya dan semua pemirsa online dimanapun berada. Pagi ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dalam renungan harian pagi ini, marilah kita berdoa. Bapa kami di surga, kami senantiasa memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami, atas segala berkat dan rahmat-Mu yang senantiasa Kau nyatakan dalam hidup kami, hari lepas hari, bahkan dalam seumur hidup kami. Pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dan bimbinglah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih, pemirsa online dimanapun berada, pembacaan firman Tuhan Lukas 21 ayat 16 sampai 19. Lukas 21 ayat 16 sampai 19. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Amin. Yang menjadi penekanan kita ayat 19, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Renungan kita diberi tema tetap bertahan. Saudara-saudara, kekaguman atas bait Allah yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan terjadi pada orang-orang di bait Allah ketika zaman Tuhan Yesus. Atas kekaguman tersebut, ternyata Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Pada ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang keenam. Para murid bertanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Lalu di dalam ayat ke-8, jawab Yesus bahwa ada beberapa hal yang akan terjadi. Yang pertama di dalam ayat 8, akan adanya penyesatan. Lalu di ayat ke-9, yang kedua, akan adanya peperangan dan pemberontakan. Akan adanya perang dan bencana. Lalu yang berikutnya keempat, akan adanya penganiayaan dan penderitaan. Saudaraku, dalam pembacaan ini apakah itu menjadi ketakutan? Malah keadaan itu justru menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Kenapa? Karena iman orang Kristen anak Tuhan adalah iman yang tahan uji, bukan iman yang lembek. Roma 5 ayat 3-4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah berbenggah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara-saudara, untuk itu ketika kehidupan kita berada dalam kesengsaraan, dalam penderitaan, dalam masalah, dalam tekanan, dalam penganiayaan atau apapun, kita tetap harus bertahan. Penulis Injil Lukas menggambarkan hal ini bahwa semua orang akan mengalami suatu keadaan sulit pada ayat 8-11. Akan tetapi kesulitan pengikut Kristus berat, lebih berat. Mereka akan dianiaya,
oleh penguasa, tokoh agama, bangsa sendiri, saudara-saudara, sahabat, bahkan keluarga. Dalam ayat 12-19. Semua ini terjadi karena mereka percaya, karena iman mereka bahwa Yesus adalah Mesias. Walaupun demikian, keadaan sulit ini merupakan kesempatan bagi mereka untuk bersaksi lewat kemampuan hikmat dan kuasa Allah. Inilah janji Yesus kepada para pengikutnya. Terlebih lagi ia berjanji akan tetap menyertai dan memelihara umatnya. Tidak sehelai rambut kepalamu akan hilang. Demikian firman-Nya ayat 18. Pengalaman gereja mula-mula atau yang dialami para murid adalah bukti bahwa tidak mudah menjadi pengikut Kristus. Kondisi tersebut tidak membuat mereka sebagai orang percaya berhenti bersaksi, sebab Allah akan terus memampukan dan menyertai mereka. Saudaraku, mungkin kesulitan kita sekarang ini tidak sama atau berbeda dengan yang dialami oleh para murid atau gereja mula-mula. Mungkin saat ini situasi atau keadaan yang kita hadapi sangat berat, sangat sukar. Bagaimana kalau kesulitan, kesusahan, penderitaan itu kita alami? Kita harus tetap bertahan, kuat dalam iman kepada Kristus. Kita menunjukkan kesetiaan kita yang sungguh-sungguh kepada Kristus melalui sarana-sarana kasih karunia, yaitu melalui doa. Kita bersaksi, kita belajar firman Allah, kita beribadah dengan sungguh-sungguh, bersekutu dengan saudara seiman, dan menolak dosa setiap hari. Dan masih banyak hal yang kita upayakan. Dengan cara bertekun dalam iman yang benar, orang percaya beroleh hidup kekal dan menang di dalam segala keadaan. Dalam beragam masalah dan pergumulan hidup yang dialami tiap-tiap orang, yang memberikan respon-respon dan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada yang mungkin kabur dari masalah itu, ada yang tetap bertahan menghadapi persoalan masalah hidup. Saudaraku, Kristus telah menderita dan mati bagi dosa dunia. Ia telah menjadi teladan bahwa kasih adalah di atas segalanya. Ia telah menjadi teladan bagaimana dia tekun dan taat sekalipun ia harus menjalani masa-masa penderitaan dan kesengsaraan. Akhirnya tetaplah bertahan meskipun jalan dan hidupmu berat, sukar dan sulit. Ingatlah janji penyertaannya yang tidak membiarkan apalagi meninggalkan kita sendiri. Serahkan hidup, andalkan Tuhan, dan percayakan hidup kepadanya. Dengan pertolongan dan dengan kekuatan kuasa Allah, kita akan dimampukan dan tetap bertahan untuk hidup dalam iman kita kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap bertahan sekalipun dalam kondisi penderitaan, dalam kesusahan, dalam penganiayaan, dalam pergumulan, persoalan hidup, bahkan dalam kondisi-kondisi sukar lainnya. Sebab Engkau sendiri berjanji menyertai kami dan menopang serta menolong kami. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Berkatilah kami dan tolonglah kami. Kami akhiri renungan harian online pagi hari ini dengan mengucap syukur dan menyerahkan hidup kami dan seluruh aktivitas kami kepada Tuhan. Dan biarlah berkat rahmat dan kasih karunia-Mu menyertai kami semua, menyertai saudara-saudara kami pemirsa online dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Melalui kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada seluruh jemaat Korops 4 Surabaya
dan seluruh pemirsa online, saudara kekasih dalam Tuhan dimanapun berada, yang juga telah mengikuti bahkan setia mendengarkan renungan harian yang disampaikan melalui podcast Korops 4 Surabaya, yang tentunya telah menjangkau banyak orang dan pasti sudah menjadi berkat. Karena itu melalui kesempatan saat ini, karena kami akan mutasi, akan pindah ke tempat pelayanan yang baru, maka izinkanlah saya menyampaikan terima kasih untuk kebersamaan kita, dan tetap semangat, tetap setia, tetap bertahan dalam kepengikutan kita kepada Kristus. Apapun keadaan dan kondisi kita, percayalah bahwa Tuhan menyertai dan menolong kita. Tetap bertahan dan hidup akan kita peroleh. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu Mayor Doro yang terkasih dalam nama Tuhan. Terima kasih saya ucapkan secara pribadi untuk kerjasama dan perhatian yang sangat buat kami di tim multimedia. Apa yang sudah kita kerjakan bersama untuk pelayanan di Korops kiranya menjadi berkat juga bagi Bapak dan Ibu sekeluarga, sehingga kami dalam melakukan pelayanan selanjutnya menjadikan lebih semangat, lebih giat, dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan di Gereja Bala Keselamatan. Terima kasih juga untuk panggilan yang Tuhan berikan melalui Bapak dan Ibu, sehingga saya boleh dapat melayani di pelayanan multimedia Korops 4, sehingga sudah banyak hasil yang kita kerjakan dan sudah kita nikmati oleh karena penyertaan Tuhan. Salam hormat juga buat adik-adik, anak-anak Bapak dan Ibu yang juga sudah mengambil bagian dalam pelayanan multimedia. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan dan kekuatan. Dan selanjutnya mohon dukungan dan doanya bagi kami yang akan tetap meneruskan pelayanan multimedia ini di Korops. Dan kami juga berdoa buat Bapak dan Ibu untuk pelayanan di tempat yang baru, kiranya tetap setia, tetap semangat, dan selalu berdalam pelindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya, amin. Shalom kepada Bapak dan Ibu Mayor Wismandoro. Saya ingin ucapkan banyak terima kasih untuk supportnya kepada tim multimedia Korops 4, terutama divisi podcast ini. Karena bukan sebuah hal yang mudah untuk memulai sebuah pelayanan baru tanpa dukungan dan dorongan dari Opsir pemimpin. Banyak terima kasih juga untuk setiap waktu dan kesempatan yang diberikan untuk kami sebagai anggota tim multimedia untuk bisa menggunakan bakat dan kemampuan kami untuk mendukung pelayanan di Korops 4 Surabaya. Semoga Tuhan Yesus Kristus senantiasa akan menambahkan hikmat dan berkat berlimpah-limpah kepada Bapak dan Ibu Mayor dimanapun Bapak dan Ibu Mayor melayani. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara serta Saudari sekalian, para pendengar yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Saya meyakini bahwa pada kesempatan ini keberadaan kita senantiasa dalam pemberkatan daripada Tuhan. Pada pagi ini saya diberi kesempatan untuk mengucapkan kesan dan pesan bersama Opsir Korops 4 Surabaya yang akan mengangkat tugas baru di tempat pelayanannya yang baru. Terima kasih kepada Mayor dan Nyonya Doro sebagai Opsir Korops 4 Surabaya yang begitu luar biasa memberikan kesempatan khususnya dalam hal ini bagi tim multimedia melakukan pelayanan. Bagi saya cukup berkesan karena untuk seorang calon kandidat atau orang muda terpanggil seperti saya,
beroleh kesempatan untuk melayani di bidang multimedia, khususnya saya pernah melayani di renungan harian, itu juga karena support dan dukungan daripada Auxiliary Korps saya, yaitu Mayor Daniel Yandoro. Terima kasih Bapak dan Ibu Mayor untuk setiap kebaikan dan kemurahan hati di dalam pelayanan yang telah diberikan untuk Korps 4 Surabaya, dan terlebih khusus untuk tim multimedia Korps 4 Surabaya. Biarlah Tuhan yang kita layani akan tetap memberkati dan menyempurnakan pelayanan Bapak dan Ibu Mayor bersama Christian, Christiana, dan juga Felicia. Tuhan Yesus terus memberkati Mayor dan Nyonya Ndoro sekeluarga dimanapun berada. Amin. Tuhan memberkati para pendengar sekalian. Haleluya. Selamat pagi Bapak dan Ibu keluarga Korps 4 Surabaya sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk saya dapat memberikan kesan dan pesan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu Mayor Ndoro karena telah memberikan kesempatan bagi saya dan anak-anak muda di Korps 4 Surabaya untuk dapat melakukan pelayanan di bidang multimedia. Semoga kedepannya tim ini menjadi lebih baik. Dan terima kasih juga untuk pelayanan Bapak dan Ibu Mayor Ndoro di Korps 4 Surabaya. Semoga di tempat pelayanannya yang baru tetap diberikan semangat dan tetap setia. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi para pendengar renungan pagi. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu, dan dengan adanya pandemi yang lalu memaksa kita semua untuk dapat mengikuti teknologi, dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa telah mengutus hambanya Mayor Ndoro sebagai Auxiliary Korps kami. Tak terasa Mayor sudah harus meninggalkan kami. Banyak peninggalan Mayor di Korps kami, dan salah satunya kesempatan untuk berdirinya tim multimedia. Kami berterima kasih karena dengan aktivitas tim multimedia menyebabkan kami juga, atau saya khususnya, untuk lebih banyak bersabar, dan yang utama sebagai editor saya sekarang juga harus banyak mendengar firman yang disampaikan sebelum saya wujudkan dalam tampilan virtual. Harapan saya meskipun kita nantinya berjauhan, namun tetap dekat dalam doa untuk dapat saling menguatkan. Demikian kiranya. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak dan Ibu Mayor, dan Tuhan Yesus memberkati.